Alkisah, di kerajaan Pasir Batang tinggallah seorang raja bernama Prabu Tapa Agung. Melihat sang raja yang sudah tua, sang permaisuri pun memikirkan tentang penyerahan tahta kerajaan kepada salah satu putrinya. Kenapa beberapa hari ini kau terlihat murung? Anda sudah tidak muda dan sering sakit-sakitan juga. Anda tidak bisa melanjutkan tugas sebagai raja di Pasir Batang. Anda berniat untuk turun muda. Jenderal juga bingung harus memilih Purbasari atau Purbararang. Setelah memikirkan tentang pergantian tahta, akhirnya Prabu Tapa Agung menyerahkan tahta kerajaan kepada putri bungsunya yang bernama Purbasari. Hal ini membuat Putri Sulungsi Purbararang merasa iri dan dengki terhadap Purbasari. Para Dayang kemana sih? Apa mereka tidak tahu aku sedang kesal? Dayang! Apa Tuan Putri? Sampaikan kabar buruk ini kepada Raden Indrajaya. Baik Tuan Putri. Raden, ada hal yang perlu dibicarakan dengan Putri Purbararang dan diminta untuk ke kerajaan sekarang. Baiklah. Bagaimana ini? Ayahandaku lebih memilih Purbasari untuk menjadi ratu daripada aku. Ini tidak bisa dibiarkan. Seharusnya Dindalah yang menjadi ratu. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Aku punya ide. Bagaimana kalau kita mengutuk adikmu itu? Akhirnya mereka pun menemui dukun sakti bernama Nironde untuk meminta ramuan jahat. Ada apa gerangan untuk datang kemari, wahai Purbararang dan Indrawijaya? Tolong buatkan satu ramuan untuk mengutuk Purbasari. Baiklah. Campurkan ramuan ini pada minuman Purbasari, maka dia akan mendapatkan penyakit yang aneh. Terimalah perak ini sebagai bayaranmu. Sesampainya di kerajaan, Purbararang mencampurkan ramuan dari Nironde ke dalam minuman Purbasari. Sari, kemarilah. Iya, sebentar. Minumlah ini. Aku telah membuatkannya untukmu. Terima kasih, Kak. Iya. Mengapa tubuhku tiba-tiba menjadi gatal dan panas? Ada apa dengan tanganmu? Kenapa menjadi buruk rupa seperti itu? Aku tidak tahu, Kak. Jangan-jangan kamu terkena kutukan. Aku harus laporkan ini kepada Ayahanda dan Ibunda. Ayahanda, Ibunda, lihatlah Purbasari. Ini akibat dari keputusan Ayahanda. Tahta itu seharusnya untuk aku, bukan Purbasari. Para leluhur pasti murka. Jangan-jangan seluruh kerajaan ini akan terkena kutukan. Kalau begitu, kita perlu mengasingkan Purbasari. Demi kebaikan kerajaan, Purbasari akan diasingkan dari kerajaan. Jika itu memang yang terbaik, Purbasari rela tahta kerajaan jatuh di tangan Purbararang. Akhirnya, dengan berat hati, ia memutuskan untuk mengasingkan putri bungsunya ke hutan agar kerajaan tidak terkena kutukan. Yang sabar ya Tuan Putri, semoga Tuan Putri selalu dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Nisari sudah menguatkanku. Jangan khawatir Tuan Putri, hamba akan selalu mengirimkan makanan dari kerajaan. Terima kasih Nini. Sementara itu di kerajaan terjadi kekacauan akibat sifat buruk Purbararang yang tidak bijaksana terhadap rakyatnya. Ratu, tolong kami. Kami sudah mengalami kesusahan, Ratu. Kami sudah 3 hari tidak makan, Ratu. Sediakah Ratu memberikan sedikit makanan, Ratu? Lancang sekali kami meminta makan kepada Ratu. Dayang, usir mereka dari sini. Baik Ratu.
Tolong antar makanan ini kepada Putri Purbasari ya Nisari. Baiklah, akan saya antar. Dalam perjalanan menuju hutan, Dayang Sari melihat para warga sedang berkerumun. Jahat sekali ya Putri Purbararang. Memangnya kamu baru tahu Purbararang kan sudah jahat itu? Benar, jahatnya sangat bertolak belakang dengan Purbasari. Tentu saja Raden Bapak aku lebih memilih Purbasari ketimbang Purbararang. Tuan Putri, ini makanannya. Terima kasih. Saat perjalanan ke sini, hamba mendengar para warga sedang mengeluh karena sudah Purbararang. Oh iya, apa yang terjadi? Saat ini, warga sedang mengalami kelaparan, tapi Purbararang tidak mau membantu memberi makanan kepada warga. Kalau begitu, bawalah ini untuk mereka. Lalu bagaimana dengan Tuan Putri? Persediaan makan kemarin masih ada. Baiklah. Aku juga lapar, tapi rakyatku juga membutuhkannya. Jangan ganggu aku. Nah, Jangan takut Tuan Putri, aku tidak akan melukaimu. kamu bisa bicara. Sebenarnya aku guru Minda, tapi karena kesalahanku, aku dikutuk menjadi kera di hutan. Ya, kita senasib. Bagaimana kalau kamu aku panggil pengasaro? Siapa namamu, Putri? Namaku Purbasari. Tadi aku mendengar Tuan Putri kelaparan, makanlah pisang ini. Terima kasih, Tom. Mereka pun semakin akrab. Setiap hari mereka bermain bersama dan hingga pada suatu hari, Tuan Putri, masukkan tanganmu ke dalam air. Baiklah, betul. Wah, kutukanmu sudah hilang Tuan Putri. Ada sekali, tapi kok gagal itu. Kutukanku akan hilang ketika aku menemukan kitab berarti Tuan Putri. Nah, ketukan Tuan Putri sudah hilang. Kayak itu semua kita satu. Jadi, Putri sudah bisa kembali ke kerajaan. Dan ke kerajaan, tapi bersama dengan Purbasari. Baiklah, Tuan Putri. Kamu Wah, cantik sekali Purbasari. Iya, cantik sekali. Kau mungkin saja sudah sembuh dari kutukanmu, tapi tidak semudah itu untuk kembali ke kerajaan ini. Maka dari itu, aku memiliki persyaratan. Siapa yang pantas menjadi ratu di kerajaan Pasir Batang ini? Kita adu ketampanan dan kegagahan pasangan kita. Kanda Raden Indrajaya, tunjukkan kegagahan dan ketampananmu. Cari, mana pasanganmu? Tunjukkanlah. Ini Kak pasanganku. Apa? Pasanganmu seekor lutung? Hahaha. Iya kak, karena aku mencintainya. Wah, kutukanmu sudah hilang. Oh tidak, apa tandanya? Aku harus pergi dari kerajaan ini, Kanda. Tidak perlu Kak, tinggallah di sini bersamaku. Oh, karena aku Purbasari, layak kepadamu. Tidak apa-apa Kak, aku sudah memaafkanmu sejak dulu.
Purbasari daripada Prabu. Mana pasanganmu? Tunjukkanlah. Ini Kak pasanganku. Aku yang harus pergi dari kerajaan ini, Kanda. Apa maksud? Tidak apa?